ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang penuh berkah ini. Tentunya kita sama melaksanakan yaitu salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis syarah Ramadan, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan salat tarawih secara berjamaah. Dan semoga amal ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali juga kita ingatkan kembali. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita di acara takjil yaitu tanya jawab Islam. Tentunya bersama pada malam hari ini Ustadz kita, guru kita yaitu Al-Ustadz Abu Yusuf Ubad bin Hafidhahullah Ta'ala. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih sehat ya Allah? Masih. Masya Allah. Baik, sekarang kita masuk di malam ke-14. Ya, malam ke-14 artinya kita sudah menyelesaikan 13 puasa ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan semoga masih kuat ya. Jadi prediksi sementara pembukaan dalang ini masih jalan kota ya? Oh, iya. Sama pisang hijau menyusul. Baik, alhamdulillah. Teman-teman yang sudah bergabung secara online di channel Abu Yusuf Ubad Bima, baik di via YouTube maupun Facebook, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Hafayu TV, kami ucapkan ahlan wa sahlan dan kembali kami ingatkan untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Insyaallah pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Ubad Bima. Langsung saja pertanyaan pertama Ustadz, sudah ada yang masuk via Facebook nih. Ustadz ingin bertanya Ustadz, saya biasa melihat kakak kalau Al-Qur'annya jatuh, langsung dia pungut, baru ditaruh di muka dan diulang sebanyak 3 kali. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Pertanyaan kedua, apa benar Ustadz, utang puasa tahun lalu yang belum dibayar itu dilipat gandakan? Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita memang biasa menjumpai seperti itu. Kalau orang jatuh mushafnya, dia angkat baru dia cium. Iya. Itu mereka lakukan dalam rangka apa? Ta'zim. Sebenarnya niatnya untuk menghormati Al-Quran. Tapi perlu kita mengetahui bahwa untuk menghormati dan membesarkan serta mengagungkan Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah. Kita tidak boleh mengagungkannya kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang disebutkan oleh penanya itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, demikian pula para sahabat, kita katakan boleh dan disunahkan. Kalau tidak maka kita tinggalkan. Karena ta'zim Al-Quran itu bentuknya adalah kita membaca lafadznya, kita meyakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mengamalkan kandungannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka karena mengagungkan Al-Quran, sampai ada di antara mereka dinukil dari Utsman bin Affan dan juga yang lainnya dari para sahabat. Mereka tidak melewati 10 ayat dalam Al-Quran yang mereka baca kecuali mereka memahami ilmunya dan mengamalkan isinya. Memahami ilmunya dan mengamalkan isinya. Itulah bentuk mengagungkan Al-Quran. Itulah bentuk mengagungkan Al-Quran. Adapun menciumnya tidak dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Yang kedua tadi. Oh iya, afwan Ustaz. Utang puasa tahun lalu yang belum dibayar, apakah itu dilipat gandakan? Apanya dosanya? Utang puasa tahun lalu yang belum dibayar itu dilipat gandakan? Apanya yang dilipat gandakan? Kodoknya mungkin? Kodoknya, dosanya, pahalanya. Tolong diperjelas mungkin, diulangi pertanyaan yang itu. Wallahu a'lam. Bagi penanya, mohon diperjelas lagi pertanyaannya. Ini Ustadz ada pertanyaan lanjutan. Mungkin antum masih ingat ada yang pernah bertanya orang tuanya yang menyuruh dia untuk tanda tangan di bank.
Tapi kita bilang tolong perjelas apa nanti akibat setelahnya kalau dia tanda tangan. Nah, ini sudah ada lanjutannya Ustadz. Eh, Orang tua saya menyuruh saya tanda tangan di bank untuk program kredit usaha rakyat yang kemungkinan ada bunganya dengan tujuan untuk melunasi motor yang saya pakai kerja selama ini. Orang tua saya berjanji cuma 1 kali saja begini. Lanjutannya, dan kalau saya tidak menurutinya maka motor akan disita dan saya tidak tahu mau pakai apa, ditambah lagi tempat kerja saya jauh dari rumah dan orang tua saya mengancam untuk memutuskan silaturahim. Mohon solusinya Ustaz. Kemudian, Afwan Ustaz. Oh ya, ini dia ulang lagi. Ya. Baik. Itu kan pertama kita tidak berbicara dulu dosa ribanya. Pertama kita bisa dolim. Kan itu kan dikasih untuk usaha rakyat. Sekarang kita pakai bayar motor. Berarti kan kalau seandainya itu saja boleh, berarti kita dolim. Karena menggunakan uang itu bukan pada syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya kalau itu kerjasama dengan pemerintah. Itu sudah salah. Ditambah lagi, ya kita sudah tahu bersama utang di bank. Sekarang sebenarnya kita mau lari dari utang, cicil motor, untuk berutang lagi ke yang lebih parah. Tadi kalau kita berutang cicil motor di pembiayaan itu sudah salah. Kalau kita tidak tahu itu salah, maka sekarang kita tahu, kita kasih tahu bahwa itu salah. Kita bertobat kepada Allah dan ya lanjut. Cicilannya mau diapa? Daripada ditarik motornya. Kemudian yang kedua, kalau sekarang kita ambil itu untuk membayar yang itu, setelah kita tahu hukumnya pinjam uang riba, itu ada penghalalan. Itu dosanya lebih besar. Iya, dosanya lebih besar. Di ayat riba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Robnya, kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu. Dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waman ada, siapa yang kembali? Dia sudah tahu hukumnya, tapi kembali lagi meminjam uang bank. Apa kata Allah? Faulaika sahabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Karena setelah orang tahu ilmunya kemudian mengulang lagi, itu ada unsur penghalalan. Nah, kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu bisa kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi ini sebaiknya kasus ini dia bertakwa kepada Allah semampunya. Kalaupun motornya disita, dia bertakwalah saja kepada Allah. Insya Allah kita tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Tidak boleh gara-gara seperti itu kita melakukan dosa. Kita harus meninggalkan hal tersebut. Dan ingat, bisa saja dengan kita meninggalkan itu akan dimudahkan bagi kita untuk membayar utang tadi yang pertama. Karena jaminan dari Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minha." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan itu. Bisa saja, jangan sampai kita berangan-angan. Kalau diambil ini, akan lunas utang. Iya, masalah kita kerja di tempat yang jauh, tidak bisa kecuali pakai motor itu. Dari dulu orang tidak punya motor, tapi bisa juga bekerja. Jangan terlalu sempit untuk berpikir. Iya, semuanya akan dimudahkan kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita tidak bertakwa, dipersulit, itu masalah. Akan dipersulit, itu masalah. Wallahu alam. Baik. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz ingin bertanya, apa hukumnya menggunakan pakaian yang bermotif gambar makhluk bernyawa kepada anak kecil atau bayi Ustadz? Kalau anak kecil dimaafkan. Karena dia bukan mukallaf. Cuman kalau kita ingin mendidiknya supaya dia terbiasa dengan pakaian yang tidak bergambar, alhamdulillah itu baik. Wallahualam. Kemudian, apakah 3 qul yang dibaca saat zikir setelah sholat asar bisa digabung niatnya dengan zikir petang? Bisa. Sudah masuk semua. Wallahualam. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kadang ada teman kerjanya suami, dia perempuan, minta tolong untuk dibonceng ikut ke kantor karena arah rumah sama dengannya. Apakah boleh memboncengnya tetapi diberi pembatas tas ransel diantaranya? Dan kalau tidak boleh,
mohon nasihatnya Ustadz karena kebetulan dia sedang mendengarkan. Baik. Kita pakai lagi saya untuk menembak ini. Iya. Pertama kita nasihati suami kita. Ya, ndak boleh membonceng perempuan. Itu yang kita katakan. Walaupun ada tas ransel. Iya, jangan tas ransel. Tembok saja, ndak boleh. Kita berduaan dengan perempuan. Iya, ndak boleh. Karena setan itu pintar. Lihat para usyak, orang-orang yang tergila-gila dengan perempuan, dia rabat tembok itu sudah cukup baginya. Perempuannya di dalam rumah, tapi dia rabat tembok itu sudah cukup. Itu kalau sudah terfitnah. Sudah terfitnah. Sebaiknya hal tersebut kita tidak lakukan. Walaupun searah. Walaupun searah. Bukan darurat untuk kita memboncengnya. Bukan darurat untuk kita memboncengnya. Itu wallahualam. Baik. Ayah saya seorang imam tapi awam dan selalu melakukan bid'ah makbar sanji di acara-acara akikah. Ketika dia pulang membawa makanan seperti pisang dan sokok dari acara tersebut, lalu dia memberikannya ke saya untuk dimakan bersama anak-anak saya. Saya ingin menolak karena tahu itu dari acara bid'ah tapi takut melukai perasaan ayah saya dan ingin menasihati tapi kurang ilmu Ustaz. Jadi saya mengambilnya untuk dibawa pulang. Apakah saya berdosa ketika saya memakannya karena takut akan buang-buang makanan? Atau apa yang harus saya lakukan? Apakah harus membuang makanan tersebut, Ustaz? Baik. Yang harus kita lakukan kalau untuk menjaga hatinya, perasaannya, kita ambil. Kita ambil. Dan kita buang ketika dia tidak lihat. Kalau kita makan, berdosa. Karena memakan acara dari acara bid'ah, itu haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ambil, supaya tidak sakit hatinya orang tua, kita tolak, baru nanti kita buang di saat dia tidak lihat. Saat dia tidak lihat. Sambil kita berusaha untuk menasehatinya, ya, untuk berdoa dan mendoakan hidayah untuknya. Semoga dia berhenti dari hal tersebut. Semoga dikasih kenal sunnah, ya, Amin. supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan dalam syariat. Wallahualam. Kemudian, Afwan Ustaz izin bertanya terkait mengantar jenazah ke kuburan. Di kampung saya, kalau ada orang meninggal sebelum diangkat menuju ke kuburan, itu diangkat-angkat sebanyak 3 kali. Apakah ini betul? Iya. Tinggal ditanya saja apa dalilnya. Dan insya Allah tidak dapat. Karena tidak ada dalilnya kalau harus diangkat 3 kali. Jadi kita tanya dulu, apa dalilnya itu Pak diangkat? Iya. Kalau ada dalilnya maka kita katakan sunnah. Kalau tidak ada dalilnya maka kita katakan tidak sunnah. Tidak diajarkan. Disebabkan anak tak bisa menahan gerah. Karena kalau gerah saya berkeringat lebih. Sedangkan anak alergi dengan keringat yang berlebih. Membuat anak gatal-gatal dan kadang tak khusyuk di dalam sholat. Apa hal tersebut diberi uzur tak mengikat rambut saat sholat? Apakah hal tersebut diberi uzur tak mengikat rambut saat sholat? Jazakallah khairan. Perempuan ya. Mungkin Namanya siapa? Abu Unais. Oh, laki-laki. Iya. Baik. Ya, sebenarnya kalau dalam sholat itu, kalau kita tanya, apakah tak mengapa mengikat rambut? Memang dalam sholat tidak boleh ikat rambut. Memang di dalam sholat tidak boleh mengikat rambut. Ada larangannya. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tidak boleh mengikat rambut. Wallahualam. Jadi memang dia tak masalah mengikat rambut begitu. Tak Iya. pertanyaannya. Apa hal tersebut diberi uzur tak mengikat rambut saat sholat? Tidak mengikat rambut. Begitu artinya ya. Tidak mengikat rambut saat sholat. Iya. Ya, bukan lagi diberi uzur. Memang tidak boleh mengikat. Tah? Ya. Baik. Kecuali salah baca gitu pertanyaannya. Begini Ustaz pertanyaan. Apa hal tersebut diberi uzur tak mengikat rambut saat sholat? Tapi sebenarnya jawabannya tadi sudah Bismillah. mencakup Ustaz. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, apakah ada dalil yang menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib sama seperti sholat sunnah rawatib lainnya? Karena di masjid kami sangat mewajibkan sholat sunnah qobliyah maghrib. Yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz ketika ada seorang yang sangat semangat ibadah tapi tidak mau menuntut ilmu dengan berdalil adab lebih penting? Baik. Terkait dengan sholat sunnah,
sebelum maghrib ada dalilnya, tapi dia tidak masuk dalam rawatib. Tidak masuk dalam hitungan apa? Rawatib. Tapi boleh. Dan sunnah siapa yang ingin melakukan sholat sebelum sholat maghrib antara adzan dan iqamat. Nabi SAW katakan, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib 3 kali. Liman sya'a. Di ketiganya belum bilang begitu. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib 3 kali. Bagi yang ingin. Kata bagi yang ingin inilah yang mengeluarkan dia dari rawatib. Ini yang mengeluarkan dia dari rawatib. Itu dalilnya, wallahualam. Kemudian, tadi lanjutannya? Lanjutannya, dia bilang, bagaimana jika ada seseorang yang semangat ibadah, tapi tidak mau menuntut ilmu dengan berdalil adab lebih penting. Iya, salah. Dari mana kita tahu adab kalau tidak punya ilmu? Itu bergandengan. Dengan berilmu, kita akan beradab. Kita belajar berilmu tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah, maka kita akan beradab bersama Allah. Dengan mempelajari syahadat Muhammad Rasulullah, kita akan beradab bersama Rasulullah. Dengan mempelajari ilmu bagaimana bermuamalah sesama manusia, kita akan beradab. Jadi kalau ada orang bilang cukup beradab saja, tidak perlu berilmu, bertentangan. Tidak bisa seperti itu. Seorang tidak akan mungkin beradab kalau dia tidak punya ilmu. Antum coba perhatikan. Kenapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka orang yang paling beradab? Itu pertanyaannya. Jawabannya, karena mereka berilmu. Iya, mereka, bahkan tadi yang kita nukil. Mereka kalau membaca Al-Quran, tidak melewati 10 ayat, kecuali mereka pahami apanya? Ilmunya, dan diamalkan isinya. Antum bisa pahami? Ini menunjukkan bahwa ilmu dulu, baru apa? Adab itu akan datang sendiri. Dengan antum apa? Berilmu. Sebagian ulama rahimahumullah ta'ala berdalil dengan ayat seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya wajib berilmu dulu, kemudian beramal atau beradab. Beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian memohon ampunlah terhadap dosamu. Kata beliau rahimahullah, fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Antum bisa paham ini? Itu yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Menunjukkan pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal. Adabkan dalam ucapan dan dalam amalan. Tidak mungkin kita tahu ucapan yang baik, ucapan yang adab, amalan yang baik, amalan yang beradab, kalau kita tidak punya apa? Ilmu. Jadi harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kadang sebagian orang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Malik terhadap Imam Malik. Jadi ibunya Imam Malik, pergi kau ke Robi'ah. Pelajari adabnya sebelum ilmunya. Kan waktu itu Imam Malik masih kecil. Tidak wajib syariat bagi beliau. Antum bisa paham ini? Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Cuma sebagian orang kadang ingin menekankan adab dan menyampingkan apa? Ilmu. Itu kan seperti ucapan orang awam. Orang awam kan yang penting baik. Biar sholatmu bolong-bolong. Yang penting baik kok sama manusia. Ya apa gunanya baik kalau sholatnya tidak ada? Kan percuma. Seperti itu. Iya. Itu wallahualam. Jadi sangat penting berilmu dulu Ustaz ya. Harus. Itu kewajiban pertama. Dan kalau tidak salah Ustaz, gara-gara munculnya kesyirikan dan bid'ah itu karena orang-orang yang tidak berilmu yang berbicara Ustaz ya. Iya. Karena ilmu dilupakan. Awal muncul kesyirikan karena dilupakan ilmu. Ya kan? Di kaumnya Nabi Nuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Awalnya itu untuk mengingat orang soleh, mereka buat fotonya, patungnya. Itu yang diserukan oleh syaitan. Berlalu beberapa generasi dan dilupakan ilmu tujuan kenapa itu dibuat.
mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada ilmu begitu. Iya. Wallahualam. Baik. Kemudian Ustaz, apakah benda-benda seperti patung yang ada di dalam rumah dibolehkan atau tidak? Dengan tidak ada niatan tertentu, semata sebagai hiasan. Barakallahu fiik. Sampai masuk di gambar. Tidak masuk malaikat di dalamnya. Kalau ada patung dalam rumah, maka tidak masuk malaikat. Tidak masuk malaikat. Apakah saudara dari kakek adalah mahram? Dan jika mahram, bagaimana dengan anak saudara kakek tersebut? Saudara dari kakek. Apakah mahram? Mahram. Bagaimana anaknya? Anaknya berarti sepupu. Bukan. Berarti bukan mahram anaknya. Kan saudara dari bapak mahram dah? Ya. Mahram. Ke atas juga. Saudaranya yang di atasnya bapak, mahram. Tapi kalau anak dari saudaranya bapak, mahram? Bukan. Anak dari saudaranya kakek. Mahram? Bukan begitu. Iya. Kemudian Ustaz, apakah boleh mewarnai rambut yang hitam ke warna lain? Contoh coklat, abu-abu, dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Siapa? Perempuan. Iksan Hidayat. Oh, iya. Para ulama mengatakan bahwa kalau antum sudah punya rambut hitam, tidak perlu diwarnai. Tidak perlu diwarnai. Yang di cat itu, yang diwarnai itu kalau antum beruban, sudah putih rambutnya. Sudah putih rambutnya. Maka boleh diwarnai, tapi selain warna hitam. Jadi kalau sudah hitam, tidak perlu diwarnai. Kan sudah indah. Sudah indah. Ini mungkin pertanyaan klarifikasi dari Abu Unais tadi. Bismillah, larangan mengikat rambut saat sholat berlaku juga pada wanita. Ana biasa mengikat rambut. Ini Abu Unais wanita atau? Oh, berarti tahu, siapa tahu istrinya. Oh ya, istrinya mungkin ya. Baik. Ya, Atau saudarinya kalau Ya, baru punya istri. betul. Ana biasa mengikat rambut saat sholat apabila ruangan tersebut minim dengan udara sehingga membuat gerah. Ana biasa mengikat rambut. Nah ini. Disebabkan Ana tak bisa menahan gerah karena kalau gerah saya berkeringat lebih. Ya tadi alergi dan tidak khusyuk dalam sholat. Apa hal tersebut diberi uzur? Tak mengikat rambut saat sholat. Kembali lagi sama pertanyaannya. Maksudnya apakah hal tersebut diberi uzur untuk boleh mengikat rambut? Kan dia bilang saya biasa mengikat rambut. Masa jadi awal sama akhir bertentangan? Bertentangan karena begini, larangan mengikat rambut saat sholat berlaku juga pada wanita. Artinya dia sudah paham. Betul. Ya. Dilarang mengikat rambut pada saat sholat. Itu betul Ustaz ya? Betul. Betul. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Terus Kemudian dia bilang, apa hal tersebut diberi udzur tak mengikat rambut saat sholat? kasih hadiah itu sebentar. Kasih hadiah sebentar. Ya. Kirim ke nomor tadi Numan supaya dikasih hadiah. Karena kami sulit memahami pertanyaan tak. Kasih hadiah sebentar. Abu Nais, Iya. sebagaimana janji kami dari malam sebelumnya, ya. Jadi kategorinya ini pertanyaan yang kontroversial, begitu? Iya. Paling susah dipahami. Iya, baik. Baik, ini Abu Unais ya, alhamdulillah antum mendapatkan hadiah. Ini sebuah buku yang ditulis oleh guru kita yaitu Abu Yusuf Bima, yang pertanyaan antum ini membuat beliau pusing menjawabnya. Dan ini buku berjudul Semua Tentang Jenazah, dari menjelang kematian hingga setelah kematian. Boleh nanti hubungi admin ya, yaitu di Facebook Abu Yusuf Bima Official. Admin, ingat namanya Abu Unais. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut pertanyaan berikut. Mohon maaf ya Abu Unais ya. Kemudian bismillah, lanjut pertanyaan kemarin Ustadz. Masih dia ingat ya. Bagaimana jika uang dari hasil jual beli game sudah digunakan? Oh ya, memang ada pertanyaan itu Ustadz. Iya, yang kemarin itu. Ya. Kan kita bilang kemarin, nggak boleh menjual game. Tapi penanya bilang sudah terlanjur dijual. Ya. Maka saya jawab, kasih ke orang miskin. Atau kepada kebutuhan umum. Sekarang lanjutannya, bagaimana kalau sudah dibelanjakan? Ya ganti. Gampang. Kita ganti, baru kita sumbangkan ke miskin. Gampang sekali. Apa masih ada lanjutannya? Enggak. Bagaimana kalau tidak bisa ganti? Ya. Ya utang. Utang.
Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya menelan dahak saat berpuasa? Yang di mana dahak itu sudah keluar ke rongga mulut? Syukron, jazakumullah khair. Tidak boleh. Dahak termasuk hal yang tidak boleh ditelan. Ya, karena dia bukan ludah. Dahak, ingus, tidak boleh ditelan. Kecuali sulit untuk terbebas darinya. Sulit untuk terlepas darinya. Misalnya sudah menyatu dengan ludah, itu namanya sulit. Tapi kalau masih bisa dilapatkan, kita buang. Kita buang, tidak boleh menelannya. Wallahualam. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz mengenai mahram juga. Bagaimana dengan nenek dari ibu tiri? Apakah termasuk mahram Ustaz? Barakallahu fiik. Nenek Dari ibu tiri. nenek dari ibu tiri? Iya. Tidak. Karena ketika seorang menikah Iya. dengan perempuan ada anaknya. Maka ini suami yang menikahi ini perempuan, itu anaknya mahramnya kalau sudah masuk malam pertama. Ya. Saudaranya bukan mahram. Kalau ini bapak membawa anak, bukan mahramnya. Ya tentunya neneknya bukan mahram. Bukan mahram. Dari anak ya, neneknya ya. Wallahualam. Mengenai tentang zakat harta, apakah jenis tanah ada zakatnya? Misalkan, kita sudah membeli sawah atau harta lainnya yang telah cukup 1 tahun. Saya ulangi. Kita beli untuk apa? Apakah jenis tanah ada zakatnya? Misalkan kita sudah membeli sawah atau harta lainnya yang telah cukup 1 tahun. Iya, sekarang tinggal pertanyaannya, kita beli untuk kita pakai atau untuk kita perjualbelikan begitu. Kalau untuk kita pakai, maka zakatnya di hasilnya. Zakatnya di hasilnya. Kita beli sawah untuk kita pakai. Maka zakatnya bukan di sawahnya, tapi hasil panen dari sawah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya, zakatnya ketika panen. Ketika panen. Zakatnya kalau mencapai, dia bukan setahun dia. Dia setiap panen. Kalau sudah mencapai paling sedikitnya 750 kilogram, maka zakatnya 1/10. Kalau disirami oleh air hujan. Kalau disirami sendiri pakai biaya, maka zakatnya 1/20. Jadi hasilnya bukan sawahnya. Bukan sawahnya. Kecuali itu tadi. Kalau sawahnya kita beli memang untuk diperjualbelikan, mau jual lagi setelahnya, ya zakat perdagangan masuknya. Wallahualam. Mau tanya, kalau kita musafir, apakah sholat duhur dan asar cuma dikerjakan 2 rakaat, Ustaz? Iya, begitu sunahnya. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Boleh ditakdim, boleh ditakhir. Maksudnya takdim dalam artian kita sholat duhur di waktu duhur dan asar di waktu duhur. Takhir maksudnya kita sholat duhur, akhirkan di waktu asar. Duhur dulu, baru asar. Wallahualam. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya tukar uang? Jumlahnya sama, tapi pecahannya berbeda. Apalagi dalam tradisi mau lebaran banyak masyarakat yang melakukannya untuk berbagi, terutama kepada anak-anak. Jazakallah khairun. Jadi ada uang 100.000, dia tukar dengan yang 2.000. Jumlahnya apa? 100. Sama. 100.000 juga. Cuman beda pecahannya. Boleh atau tidak? Boleh dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Pertama, sawaan bisawain. Dan ini sudah terpenuhi karena ada pernyataan dari penanya. Harus sama nilainya. Bukan lembaran yang sama, tapi apanya? Nilainya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ya dan biyadin, tangan ke tangan. Dia antum tukar 100.000, kasih, kemudian dia kasih berapa? 100.000 juga, tapi yang lembaran berapa? 2.000. Boleh. Kalau dilebihkan, karena uang kecil atau uang besar, maka riba fadl. Kalau diakhirkan, maka riba nasi'ah. Jadi hati-hati. Iya, kan ini barang riba. Wallahualam. Kemudian batas mahram pada keluarga sampai di mana Ustadz? Apakah keluarga jauh termasuk juga mahram? Jazakumullah khairan. Iya. Mahram itu kita bisa baca surat An-Nisa ayat 23 ya, Nu'man ya. Hah? Iya. Ya enggak? Lihat di situ. Oh, lihat di. Baik, siap. Saya kira antum ingat. Iya. 20. Betul. Jadi terkait dengan mahram, supaya kita tahu jelas siapa saja mahram kita, maka baca surat An-Nisa ayat 23.
Di situ terdapat rincian siapa saja mahram kita dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Kata Allah, hurimat alaikum ummahatukum. Satu. Diharamkan kalian untuk menikahi karena itu mahram. Ibu-ibu kalian ke atas. Ibu kalian, ibu kalian, ibunya bapak kalian, itu makanya ummahat, ibu kalian. Iya. Terus wa banatukum, anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudari kalian. Wa ammatukum, bibi kalian, tapi dari pihak bapak. Ya, saudarinya bapak. Wa khalatukum, bibi juga, tapi dari pihak ibu. Berarti apanya ibu? Saudarinya ibu. Saudarinya. Wa banatul akh, anak perempuannya saudara. Wa banatul ukh, anak perempuannya saudari. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian. Dia orang lain, tapi pernah menyusui kita. Tapi 5 kali, bukan 1 kali menyusui. Waktu kecil, ya, dia menyusui kita. Itu mahram. Anaknya itu ibu, mahram juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhwatukum minar radha'ah, saudari kalian dari sesusuan. Jadi ibu yang menyusui kita tadi itu, dia punya anak perempuan. Maka itu mahram kita juga. Dia mahram kita juga. Terus berikutnya lagi, waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, anak tiri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian, allati dakhaltum bihinna, yang kalian telah masuk ke ibunya. Maksudnya telah berhubungan. Kalau suman akad belum berhubungan, belum mahram. Misalnya setelah itu ditalak, belum ada berhubungan, maka anaknya itu bukan mahram. Boleh dinikahi lagi setelah ibunya diceraikan. Iya. Kemudian, tapi syaratnya itu, kalau sudah masuk, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau tidak masuk, maka tidak mengapa. Kemudian yang mahram, wa halailu abanaikumul ladzi min aslabikum, istri dari anak kandung kalian. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat bukan mahram. Kalau istri dari anak angkat bukan mahram. Ini harus istri dari apa? Anak kandung, istri dari anak kandung. Wa antajma'u, selesai. Ini sudah selesai hukum apa? Penyebutan seputar apa? Mahram. Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, ada seseorang yang beramal karena Allah, tapi karena dia dilihat oleh orang dan akhirnya dia dipuji oleh orang, maka muncullah ria. Itu bagaimana? Apakah masih dikatakan beramal karena Allah atau bagaimana? Contoh, seperti dia bersedekah dalam jumlah besar karena Allah dan dia tahu oleh temannya, dan dia ditahu oleh temannya, dan temannya itu memuji dia, dan dia pun ada sifat bangga pada dirinya. Apakah ini dikatakan sedekah karena Allah tahu, karena Allah, atau hanya agar dipuji oleh orang? Iya. Itu batal sedekahnya. Karena rianya tersebut. Tidak boleh dia berubah. Dengan adanya apa? Pujian manusia. Kapan berubah? Maka sudah berubah sedekahnya. Berubah sedekahnya. Jadi batal. Jadi batal. Wallahualam. Apa hukumnya sholat berjamaah di masjid namun safnya terputus dikarenakan ada tiang masjid? Berhubung masjid tersebut tidak cukup untuk menampung sholat berjamaah. Iya. Tidak apa-apa. Boleh. Karena darurat. Kan tidak ada lagi tempat lain. Kecuali di antara tiang. Bagaimana cara kita untuk tidak sombong terhadap ilmu atau kelebihan yang kita miliki? Jazakallah khairan. Iya, kita lihat ke atas. Kalau supaya kita tidak sombong terkait dengan ilmu yang kita miliki, ya kita lihat ke atas. Baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada lagi yang alim. Ada lagi yang lebih berilmu. Jadinya kita tidak sombong. Insya Allah. Jadi kita lihat ke atas. Kita belum seberapa. Ilmu dari para ulama lebih dari kita. Lebih dari kita. Kalau ada teman kita yang kurang berilmu, kita tidak sombong. Karena kita juga masih kurang. Wallahualam. Kemudian, bolehkah zakat harta dan zakat fitri dikeluarkan secara bersamaan di tempat yang sama yang biasa ditempati untuk mengeluarkan zakat fitri? Barakallahu fiik. Boleh, yang penting kan intinya yang penting ketemu dengan miskinnya. Karena zakat fitri berdasarkan pendapat mayoritas, pendapat keumuman, bahwa dia adalah harus untuk orang miskin.
Karena Nabi SAW sebutkan tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi tidak masuk di ayat yang surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan asnaf golongan yang berhak menerima zakat. Jadi kalau orang ini miskin, berarti kan boleh kita kasih zakat fitri, boleh juga kita kasih zakat apa? Harta. Harta. Dua-duanya ketemu. Wallahualam. Bismillah, afwan Ustadz. Jika hasil panen padi atau gabah dan yang harus dikeluarkan zakatnya habis terjual, apakah dibolehkan hasil penjualan tersebut digunakan lagi untuk beli beras untuk bayar zakat? Iya. Kalau sudah terlanjur sebenarnya sekarang ini, ya dia keluarkan saja apa yang telah terjual. Sisa harganya, dia tidak perlu beli beras lagi. Iya, cuman dia bertobat kepada Allah atas kekurangan tersebut. Nanti ke depannya harus dia perhatikan itu. Bahwa sebelum dijual, harus keluarkan dulu apanya? Zakatnya. Itu wallahualam. Apakah boleh menjadi masbuk pada saat sholat jenazah? Jika boleh, bagaimana jika kita baru mendapati imam sudah takbir yang ketiga? Jangan bilang tanya apakah boleh. Kalau tanya apakah boleh, jangan masbuk. Usahakan dapat takbir. Pertanyaannya bagaimana kalau saya masbuk di sholat jenazah? Jangan bilang boleh. Kalau saya bilang boleh, wah bahaya nanti. Biar deh, masbuk boleh dibilang Ubaid. Nah, pertanyaan diganti, jangan bilang boleh. Setiap sholat kita tidak boleh masbuk pada dasarnya. Kecuali ada udur, kita masbuk. Nah, sekarang kita bertanya, apa hukumnya kalau masbuk di sholat jenazah? Apakah kita kodok, ganti, sempurnakan seperti sholat wajib? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak, kita langsung ikut saja imam. Takbirnya berapa, kalau dia salam, kita salam juga. Kita salam juga. Tidak perlu kodok. Alasannya, karena kalau kita sempurnakan, nah orang sudah angkat mayatnya. Kita mau sholat. Betul nggak saudaraku? Kan begitu. Itu alasannya. Nah, yang benarnya tidak ada masalah. Karena tidak ada jenazah, kan boleh kita sholat. Kan boleh kita sholat goib. Kalau belum ada yang sholatinya, tidak ada masalah. Terus juga, sholat jenazah itu kan sholat namanya. Nah, kalau sholat wajib boleh disempurnakan. Kalau masbuk, sama juga sholat jenazah. Boleh disempurnakan kalau apa? Masbuk. Apalagi di antara para ulama yang berpendapat bahwa 4 takbir dalam sholat jenazah itu rukun. 4 takbir dalam sholat jenazah itu rukun. Artinya kalau antum kurang, berarti kurang rukunnya. Kurang apanya? Rukunnya. Itu wallahualam yang kuatnya. Apakah puasa anak umur 6 tahun sudah terhitung pahala? Puasa anak 6 tahun berarti belum tamyiz. 6 tahun itu belum tamyiz. Karena disebutkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan 7 tahun baru tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara pembatal puasa atau tidak membatalkan puasa. Tapi walaupun juga sudah tamyiz, sebenarnya kalau ditanya dapat pahala atau tidak, dianya tidak. Anaknya tidak, karena tidak sah puasa. Sebenarnya tidak sah puasanya anak kecil. Karena dia belum bisa niat. Iya kan? Terus juga dia belum mukallaf. Cuman kalau dia berpuasa, orang tuanya dapat pahala karena telah melatih anaknya. Telah melatih anaknya. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, bagaimana cara menolak ajakan jamaah T yang biasa mengajak kami untuk ikut khuruj atau mengikuti kajian mereka? Karena masjid di dekat rumah kami banyak sekali jamaah T, Ustadz. Iya. Cara menolak. Iya, cara menolak ajakan mereka untuk khuruj. Ya bilang saja. Tidak mau. Kalau diajak khuruj, tidak mau. Saya tidak mau keluar, saya mau di dalam. Iya kan? Nah, kalau kita punya dalil, sampaikan ayat, sampaikan ini. Tapi kalau tidak kita nggak tahu apa-apa cara menjawabnya. Bilang saja, ayo kita khuruj. Tidak. Iya. Mudah ya? Mudah. Iya. Kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipermudah. Iya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Dulu saya waktu SMP kelas 2 pernah kupatotoai kakek saya. Dan saya belum minta maaf semasa kakek masih hidup dan kakek saya sudah meninggal. Bagaimana cara minta maaf Ustadz? Sementara syarat diterimanya taubat terkait dengan makhluk, sesama makhluk maksudnya, harus minta maaf dulu Ustadz. Nah. Ya banyak mendoakannya saja. Banyak
mendoakan dan sebutkan kebaikannya di tempat-tempat yang kita fotoai dulu. Semoga dengan itu terhapus. Terhapus. Paling tidak kalau kakeknya antum nanti menuntut, sudah ada penggantinya, itu antum telah mendoakannya atau menyebutkan kebaikannya. Itu kalau terkait dengan hak manusia dan kita sudah tidak bisa lagi untuk menggantinya. Ya, kita sebutkan kebaikannya, mendoakannya, sampai kita merasa bahwa ini sudah cukup untuk membalasnya. Wallahualam. Apakah benar seorang laki-laki akan ditarik oleh 4 orang perempuan ke neraka, yaitu istrinya, anaknya yang perempuan, ibunya, dan saudara perempuannya jika tidak mendakwahinya? Enggak tahu. Tidak tahu, Ustaz. Enggak tahu. Bagaimana hukumnya jika seseorang sholat jamaah, ada tulisan belakang pakaiannya? Mohon penjelasannya. Ada tulisan di belakang Ya. seperti Rock and roll. iya. Iya, apakah sholatnya sah? Iya. Sah sholatnya. Cuma kalau dia mengganggu orang lain, ya dia berdosa dengan itu. Jadi itu kan perkara luar, bukan perkara dasar dalam sholat. Wallahualam. Ustadz izin bertanya, apa hukum menikah? Apa hukum menikah? Berdosakah seorang wanita jika dia tidak menikah? Dua pertanyaannya. Hukum menikah dan apakah berdosa wanita jika dia tidak menikah, Ustaz? Hukum menikah itu 5 dari hukum syar'i yang disebutkan. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Bisa haram. Iya, itu hukum menikah. Dilihat dari keadaannya. Dilihat daripada apa? Keadaan. Dan secara umum dalam agama kita ya dilarang untuk tidak menikah. Karena menikah itu termasuk sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umum. Secara umum. Lihat ketika ada orang datang ke istri Nabi. Dia katakan saya tidak akan menikah. Mau konsentrasi ibadah. Ya. Nabi tegur dengan keras naik di mimbar. Beliau katakan faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak senang ya atau benci terhadap sunnahku maka bukan dariku. Bukan dariku. Kemudian, apa sudah terjawab tadi, Ustaz? Bagaimana seorang wanita jika dia tidak menikah? Sama. Oh, Iya. Tergantung ini kenapa dia tidak menikah. Iya. Adapun kalau dia karena ini wanita, dia tidak menikah kan tidak ada yang melamarnya, dia sudah tunggu-tunggu tapi tidak datang juga. Iya, mau dia apa? Tidak berdosa. Atau ada penyakit, misalkan mandul. Maksudnya sudah divonis sama dokter bahwa dia tidak bisa hamil. Apakah itu juga memang tidak dibolehkan menikah, Ustaz? Nah, ini perempuan. Karena tinggal datang nanti tuh. Kalau ada yang datang, tinggal kasih tahu saja. Bahwa saya tidak bisa mengandung. Kasih tahu di awal. Sebetulnya laki-lakinya mau. Baik. Iya kan? Iya. Kemudian Ustaz, bagaimana hukum anak yang belum balik menjadi imam sholat tapi bacanya sudah fasih dan hafalannya banyak, Ustaz? Kalau sudah tamyiz, sah. Tamyiz artinya dia bisa bedakan mana rukun sholat, mana syarat sholat, mana wajib-wajib sholat, mana sunnah-sunnahnya. Sudah tahu ilmu tentang sholat. Sah, wallahualam. Assalamualaikum, to the point, Ustaz. Kami dikaruniai anak laki-laki yang kami namai Al-Fatir. Al-Fatir. Sekarang nama tersebut jadi bumerang karena dianggap nama tersebut hanya pantas disematkan untuk nama Allah. Sementara bagi kami nama Al-Fatir adalah singkatan dari anak lelakinya. Anak lelakinya Fatma dan Telar. Fatma Telar. Fatma Tiar. Oh, Fatma Tiar. Afan ya. Fatma Tiar. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Nama Allah itu kan terbagi 2. Ada nama yang boleh diletakkan juga untuk Allah. Ada nama yang harus, tidak boleh diletakkan untuk selain Allah. Iya. Dari nama-nama itu. Sekarang kalau dia namai Al-Khaliq, tidak boleh. Tapi kalau Fatir, bisa. Walaupun di sini kan dia bukan maksudkan nama Allah jadinya. Yep. Kan dilihat. Nama itu dilihat dari apa? Niatnya itu. Niatnya kan dia cuma ringkasan dari nama. Iya, singkatan. Fatma dan Tiar. Fatma dan Tiar. Jadinya Fatir. Fatir. Tidak ada masalah.
Ini atir. Apa ringkasannya? A. Anak tiri. Ada atir, ada Anak tiri. tiri. Iya. Oh begitu nih. Iya. Oh. Kan ini ringkasan. Jadi patir, Fatma dan Tiar. tiar. Jadi atir. Anak tiri. Kasihan dia ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Kemudian Ustaz, kita waktu 9 menit lagi Ustaz ya. Baik, betul kah? Iya. Saya masih belajar tahsin. Masih dalam tahapan dasar. Lalu ada teman saya yang minta diajari tahsin, tapi saya menolak dengan alasan saya juga masih belajar, belum bisa mengajar. Apakah sikap saya sudah benar, Ustaz? Sudah benar. Masya. Kalau kita tidak mampu mengajar, masih belajar, jangan mengajar. Nanti salah orang. Ajak dia untuk tahsin juga ke guru. Jangan kita. Jangan kita. Karena bahaya. Karena yang kita bentuk sekarang ini, itu yang terbawa terus nanti. Bagaimana kalau salah? Ya, kita masih belajar. Do itu di mana keluarnya? Dot. Di mana keluarnya? Masih belajar itu, tapi sudah kita mengajar. Bilang, do. Nanti ditegur. Iya. Jadi hati-hati, apalagi Al-Quran. Tidak bisa orang sembarang. Kemudian Ustaz, bolehkah menjadi imam tarwi di rumah bersama ibu, tapi kondisi imamnya itu belum sempurna cara bacanya dan belum sempurna pemahaman hukum-hukumnya? Kondisinya sambil baca Al-Quran jadi imamnya Ustaz. Jadi belum sempurna bacaannya, tajwidnya, tapi dia jadi imam untuk keluarganya. Cari yang sempurna. Cari yang sempurna Ustaz. Sholat di masjid. Gitu? Baik. Kemudian Ustaz, apa benar menghirup asap dapat membatalkan puasa Ustaz? Bagaimana jika kita lewat di dekat penjual sate yang banyak asapnya? Oh, ini pertanyaan berulang ini masalah Baik. sate ini. Tadi juga sudah dijawab di pembatal puasa. Ya, di pembahasan Syekh Utsaimin tadi. Bahwa mencium asap, menghirup asap, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Kan dia tidak mengenyangkan. Iya nggak? Mengenyangkan nggak? Lewat sate, tiba-tiba tercium, langsung kenyang atau tambah lapar? Begitu, tambah lapar. Yang penting jangan singgah baru Mas saya singgah cium dulu sate tak. Tidak boleh di. Kalau saya masih cium, Oh. dia mau rasa juga boleh. Tapi tidak boleh ditelan. Dia cuma mau rasa enak nggak? Kemudian Ustaz, apa yang dilakukan saat 10 malam terakhir dan adakah bacaan dan doa di sholat tarawih? Banyak yang dilakukan 10 malam terakhir. Semua kebaikan. Karena Nabi menganjurkan di 10 malam terakhir itu untuk melakukan apa? Banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Sholat, ya, zikir, baca Al-Quran, sedekah, ya, belajar, nuntut ilmu. Banyak. Semua pintu kebaikan dianjurkan untuk diperbanyak saat 10 terakhir. Karena Nabi kita SAW apabila sudah masuk 10 terakhir itu syadda mi'zaroh. Belum mengencangkan sarungnya. Belum mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung ini ada dua penafsiran, artinya belum tidak mendatangi istrinya. Saya juga mengatakan ya belum berdiri sholat terus. Berdiri sholat terus. Wallahualam. Apa hukum sari buah lontar yang difermentasi menjadi tuak, yang dijadikan cuka yang biasa dicampurkan di dalam masakan? Dia memabukkan? Cuka. Cuka. Tidak memabukkan. Kalau sudah dicampur di dalam masakan kayak tidak Tidak masalah. masalah. Kan buah kalau cuka jadi di bumbu masakan, tidak masalah dengan masakannya karena sudah berubah nama, bukan lagi cuka namanya tapi Palu mara. palu mara. Ya, ada bumbu cuka palu mara. Contoh, Ustaz. Oh, contoh. Itu yang terlintas. Oh, alhamdulillah. Saya kira di Flores palu mara pakai cuka. Pakai ikan di sana, Ustaz. Oh iya, Iya. betul. Betul. Pakai air, pakai ikan. Iya, betul. Nah, ini Ustaz, yang pertanyaan yang tentang puasa, apakah dosanya atau jumlahnya tadi yang kita di sini kodoknya Ustaz, dia
Kasih klarifikasi. Dia tidak dilipat. Kodonya itu apa yang kita berutang saja. Kalau dibilang dilipat gandakan kodonya, enggak. Utangnya saja dia. Kalau kita belum kodok 10 hari, ya 10 hari. Tidak dilipat gandakan menjadi 20. Enggak. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada laki-laki menikahi janda, sudah punya satu anak. Janda sudah punya satu anak. Anaknya itu perempuan. Apakah termasuk mahram anak itu bagi laki-laki tadi? Mahram. Kalau sudah masuk. Kan ada tadi di ayat. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 23. 23. Kan termasuk di situ adalah anak tiri. Tapi syaratnya ayahnya ini sudah menggauli ibunya anak tiri itu. Kalau belum, maka belum mahram. Belum mahram. Wallahualam. Satu pertanyaan terakhir lagi, Ustaz. Karena ini sudah berulang dari kemarin, mungkin dia belum dengar. Kalau ada yang pernah berkata, kalau orang yang masih punya utang, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana dengan perkataan ini, Ustaz? Apakah berada di atas dalil yang sahih? Punya utang. Ya, Apakah wajib dia keluarkan zakat fitrah? Tetap wajib, tetap wajib. tetap wajib ya, Ustaz. Iya, tetap wajib. Yang tidak dikatakan dia tidak bayar zakat itu zakat harta. Kalau ada orang punya uang mencapai nisab zakat hartanya, tapi dia punya utang, maka wajib dia bayar utang, tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat karena utang itu lebih dahulukan. Iya, dalam hal ini. Kalau zakat fitrah wajib. Wajib. Walaupun dia ada utangnya, tapi kalau ada lebih dari makanannya hari itu, wajib dia bayar. Wallahualam. Baik. Alhamdulillah, terjawab tadi pertanyaan terakhir, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara Takjil Tanya Jawab Islam, tentunya bersama Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima, Fidahullah Ta'ala. Kami juga ucapkan jazakallah khairan Ustadz kepada apa yang telah antum sampaikan. Semoga menjadi nasihat yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendengarkan takjil pada malam hari ini. Kemudian juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada manajemen Musalah Hafayu dan kru yang bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan hingga hari kiamat. Amin. Alhamdulillah, kami ingatkan kembali sebelum kita akhiri acara ini, bagi yang sudah kami sebutkan tadi, nama yang mendapatkan buku semua tentang jenazah, mohon untuk konfirmasi atau menghubungi admin ya, via Facebook Abu Yusuf Ubaid Bima. Baik. Alhamdulillah, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah itu murni dari kesalahan kami sendiri. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.